Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlin Dwi Ningrum dengan NIM E1031221026. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022. Adapun tujuan video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Pembangunan yang diampu oleh Ibu Nawang Afiani, SST MAP. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemberdayaan partisipasi masyarakat madani dan kearifan lokal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita bakal bahas dulu apa itu pemberdayaan partisipasi. Nah, pemberdayaan partisipasi itu mewakili tindakan atau menjadi bagian dari suatu tindakan seperti proses pengambilan keputusan. Dan juga pemberdayaan itu mewakili pembagian kendali, hak, dan kemampuan untuk berpartisipasi untuk mempengaruhi keputusan seperti pada alokasi sumber dayanya. Dan hubungan antara partisipasi masyarakat dengan kegiatan pemberdayaan ini sangat erat. Mengapa sangat erat? Atau dengan perkata lain itu semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaannya, maka besar kemungkinan hal yang dicapai dalam kegiatan pemberdayaan tersebut semakin efektif atau semakin relatif maksimal juga. Nah, setelah kita bahas apa itu partisipasi pemberdayaan, kita langsung saja ke poin pertama, yaitu masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Definisi masyarakat madani ini menurut Nur Quds Majid merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan menurutnya itu, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi. Selain beradab itu, masyarakat madani juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi, masyarakat di Indonesia itu disebut masyarakat madani jika masyarakat Indonesia yang berbudi luhur atau berakhlak mulia dan masyarakat yang beradab yang bercirikan persamaan atau toleransi dan penghargaan atau penghormatan seorang berdasarkan prestasi, bukan sebaliknya. Nah, seperti keturunan, kesukaan dan kedaerahan, ras, dan lain-lain. Gimana sih cara membangun masyarakat madani di Indonesia ini? Ternyata ada polanya. Ada cara gimana bisa mewujudkan masyarakat madani tercipta di Indonesia. Nah, membangun masyarakat madani ini sebagaimana pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah perlu diperpijak pada landasan historis dan wahyu dengan didukung oleh pengembangan pemikiran rasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan dengan menjalin hubungan sosial di dalam negara maupun hubungan diplomatik dengan pihak negara. Nah, dalam membangun masyarakat madani ada aspek pertahanan dan keamanan yang mencakup dua dimensi, yang dimana harus diselaraskan, yakni kesetaraan dan perwujudan keamanan. Nah, teman-teman, ternyata dalam menciptakan masyarakat madani ini, kita ini ada kendala dalam mewujudkan masyarakat madani ini. Tentunya pasti ada kendala. Yang pertama itu public first yang melekat dalam interaksi antara pemerintah dan pengusaha, kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Dan ada juga nih salah satu kendala belum terciptanya masyarakat madani di Indonesia sesuai dengan blueprint yang adalah karena moral agama terpenjara dalam ruang privat perorangan. Moral agama belum dapat membumi dan menyatu dalam aktivitas dalam kehidupan masyarakat. Bahkan tidak jarang agama tidak lebih dari identitas sosial saja, teman-teman. Itu adalah kendala kenapa masyarakat di Madani belum seutuhnya terwujud.
Nah, berbicara tentang masyarakat madani, kita juga harus berbicara tentang kearifan lokal. Karena partisipasi pemberdayaan masyarakat madani dan kearifan lokal itu sangat tidak bisa dipisahkan, satu paket. Kearifan lokal ini pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Atau kearifan lokal ini adalah hal yang sudah terjadi turun-temurun atau adat istiadat dari nenek moyang. Itu kearifan lokal. Dan dengan adanya kemajuan zaman, kadang tuh hal-hal yang bersifat adat istiadat itu bisa saja semakin hari semakin menghilang karena adanya kemajuan zaman dan teknologi. Dan kita sebagai generasi muda ini harus tahu bagaimana cara mempertahankan kearifan lokal di era globalisasi, dengan cara membangun karakter bangsa yang mentransformasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam berbagai bentuk sikap dan tindakan atau ke dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan kenapa sih kearifan lokal itu sangat penting? Padahal kan sudah negara ini ibaratnya sudah berkembang zaman, teknologi sudah semakin maju. Kenapa hal-hal kebudayaan atau hal-hal masa lampau dari nenek moyang itu masih terus harus kita pakai? Karena kearifan lokal itu dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah kontemporer seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan krisis pangan. Nah, poin kedua, kenapa kearifan lokal itu penting? Kearifan lokal juga dapat menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran bagi generasi muda. Itu kenapa pentingnya sejarah, teman-teman. Baik teman-teman, sudahlah kita sampai ke penghujung slide. Sekian video UAS dari saya mengenai partisipasi pemberdayaan masyarakat madani dan kearifan lokal. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan materi bahkan kesalahan dalam penyampaian kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali.